Kini teknologi telah memudahkan pekerjaan banyak orang, salah satunya dengan kehadiran media sosial. Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada asistensi pengguna, yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang menggunakan komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa jenis media sosial populer saat ini antara lain yaitu Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube. Media sosial adalah media yang berfungsi untuk memperluas interaksi sosial manusia. Menggunakan internet dan teknologi web, ia berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens. Man-to-many menjadi praktik komunikasi dialogis antara banyak audiens. Many-to-many media sosial memiliki manfaat yang banyak. Ini dari segi positifnya diantaranya sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan. Ia juga menjadi sarana dokumentasi administrasi dan integrasi. Media sosial juga menjadi perencanaan strategi dan manajemen. Ia juga menjadi sarana kontrol evaluasi dan pengukuran. Selain bermanfaat, media sosial juga dapat menimbulkan bahaya bagi penggunanya. Ketika teknologi hadir dari peradaban yang belum siap, maka ia rentan menimbulkan masalah. Media sosial dapat mendekatkan yang jauh, tapi sebaliknya ia juga dapat menjauhkan yang dekat. Kecanduan internet menimbulkan konflik, masalah privasi, dan rentan akan pengaruh buruk dari orang lain. Terikatnya seseorang dengan internet atau media sosial, selain menuai manfaat, ia juga menjadi wasilah seseorang terjatuh ke dalam kesalahan secara sengaja maupun tidak, sesuai dengan ilmu penggunanya. Di antara kesalahan atau dosa di medsos yang umum terjadi adalah ghibah. Dalam pengertian syariat, para ulama menjelaskan bahwa ghibah adalah engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu yang seandainya dia tahu, maka dia akan membencinya, membincangkan orang lain, ikut mengalami revolusi seiring berkembangnya dunia media sosial, namimah, fitnah, adu domba, dan penyebaran rasa permusuhan. Cyberbullying. Cyberbullying merupakan bentuk tindakan kejahatan yang berlangsung di dunia maya dengan tujuan merendahkan, mengintimidasi, dan mencemarkan nama baik dengan memberikan komentar kasar, ancaman, cacian, pelecehan, dan penindasan di dunia maya. Hoax. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, dan postingan berbau pornografi bisa berbentuk video, gambar, dan tulisan yang melanggar norma kesusilaan. Ketenaran media sosial di zaman ini telah tersirat di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya di antara tanda-tanda dekatnya kiamat hubul qalam tersebarnya pena, yaitu tersebarnya tulisan di media komunikasi secara masif. Islam sebagai agama yang sempurna telah memasang rambu-rambu untuk setiap amal perbuatan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang larangan ghibah yang merupakan dosa besar, diibaratkan dengan memakan bangkai saudara sesama muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dad-dhanni ismu wala tajassasu wala ya'tab ba'dukum ba'do. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Allah juga telah melarang seseorang saling mengolah antara satu dengan yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, mencela, memanggil dengan nama yang buruk, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazul bil alqab bi'salismu fusuku ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humud dhalimun.
Allah juga telah memberi rambu dalam menerima berita untuk tabayun cross-check. Sharing sebelum sharing agar kita terhindar dari menyebarkan kabar dusta sebagaimana tersurat dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bidaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tafabil mar'i kadiban aihadisa bikulli ma sami'ah." Cukuplah seseorang dikatakan pendusta ketika ia menyampaikan setiap apa yang didengarnya. Ada adab yang harus diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah dan dijadikan pegangan ketika kita menggunakan media sosial. Pertama, setiap mengakses sebuah berita sebaiknya tabayun, cross-check agar tidak terjatuh ke dalam kesalahan kepada sesama. 2. Setiap muslim hendaknya memperhatikan proporsi waktu dalam menggunakan teknologi informasi agar terhindar dari kesia-siaan dan membuang waktu. Ibnu Qayyim berkata, menyia-nyiakan waktu lebih berbahaya dari kematian, karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. 3. Menyadari bahwa ada konsekuensi dari setiap amal perbuatan manusia di dunia yang nanti akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, sehingga setiap muslim mempunyai kontrol diri agar tidak terjatuh pada perbuatan dosa dalam lingkungan media sosial. 4. Motivasi diri untuk selalu menebar manfaat untuk sesama. Jadikan setiap detik adalah kebaikan karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.